Teliti, kenali prosedur jual beli tanah dengan tepat. Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional (ATR BPN) terus berkomitmen untuk menyelesaikan penanganan konflik dan sengketa pertanahan. Banyak kasus sengketa dan konflik pertanahan timbul di permukaan disinyalir karena proses jual beli maupun peralihan aset tanah yang tidak sesuai prosedur, sehingga membuka celah adanya penyalahgunaan. Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Dirjen PSKP, RB Agus Wijayanto menjelaskan secara rinci terkait persoalan pertanahan pada wawancara bersama salah satu media televisi nasional, Minggu, tanggal 3 Oktober tahun 2021, 2 hari lalu. Dirjen PSKP, RB Agus Wijayanto menjelaskan bahwa sengketa dan konflik adalah perbedaan persepsi kepentingan. Bisa antara dua pihak atau lebih, baik antar individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, individu dengan korporasi, dan lain-lain. Tentu, perbedaan mengenai status penguasaan dan pemilikan tanah atau keputusan pejabat tata usaha negara di bidang pertanahan. Hal ini kemudian muncul ke permukaan sebagai suatu sengketa dan konflik perkara. Terkait data sengketa konflik, Dirjen PSKP menjelaskan, berdasarkan data sengketa konflik periode tahun 2018 sampai tahun 2020 terdapat 8.625 kasus. Ia juga menjelaskan bahwa saat ini telah diselesaikan 63,5% atau sejumlah 5.470 kasus sengketa dan konflik. Sedangkan yang tersisa 3.145 kasus sengketa dan konflik sedang dalam proses penyelesaian. Dalam hal perkara sengketa dan konflik pertanahan yang masih marak, RB Agus Wijayanto menegaskan kepada masyarakat agar teliti sebelum membeli. Juga harus mengerti status tanah serta identitas tanah secara lengkap. Ia juga menjelaskan bahwa berdasarkan Pasal 16 UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UPA), macam-macam hak-hak atas tanah yaitu hak milik, hak guna usaha (HGU), hak guna bangunan (HGB), dan hak pakai. Itu yang tertuang di Pasal 16 UPA. Selain macam hak atas tanah tersebut tidak ada, terang Dirjen PSKP. Ketika ditanya tentang bagaimana jika terdapat dua pihak atau lebih yang memiliki sertifikat yang sah, Dirjen PSKP menegaskan bahwa pada prinsipnya, satu bidang tanah hanya ada satu sertifikat. Jika ada sertifikat lain maka sudah dipastikan itu tidak sah. Bisa sertifikatnya yang tidak benar maupun alas haknya yang tidak benar. Oleh karena itu salah satu sertifikatnya dapat dibatalkan, jelasnya. Tak dapat dipungkiri jika beberapa kali persoalan jual beli tanah yang sertifikat haknya kurang jelas status tanahnya kerap terjadi. RB Agus Wijayanto menjelaskan alur proses jual beli tanah bersertifikat. Dalam hal ini jual beli ini harus di hadapan pejabat pembuat akta tanah (PPAT). Setelah itu, PPAT akan melakukan pengecekan ke kantor pertanahan setempat. PPAT itu cek di kantor pertanahan, ini ada sita tidak, ada sengketa tidak. Kalau tidak ada baru dipastikan aman dan akan dilakukan pembuatan akta jual beli. Ketika ada akta jual beli baru dapat sah balik nama, jelas dia. Lebih lanjut, RB Agus Wijayanto mengungkapkan bahwa celah-celah penipuan dapat terjadi ketika jual beli tanah terjadi tanpa prosedur yang tepat. Sewaktu pembuatan akta jual beli bisa saja tidak dicek terlebih dulu, mungkin juga akta jual beli dibuat tidak di hadapan notaris PPAT. Kedua, memang bisa saja ada iktikat tidak baik dari salah satu pihak, misal dari penjual, bersekongkol untuk berpura-pura menjadi PPAT, bilang akan dicek ternyata malah ditukar sertifikatnya, seperti kasus yang sudah-sudah, tuturnya. Dalam mendapatkan informasi seputar pertanahan yang valid dan kredibel, Dirjen PSKP juga mengimbau kepada masyarakat untuk dapat mengakses informasi pertanahan ke kantor pertanahan setempat. Seperti di Kementerian ATR BPN ini, terdapat tim humas yang selalu memberikan informasi dan ketentuan mengenai pertanahan. Bagaimana supaya masyarakat membeli tanah dengan aman? Demikian juga di kantor pertanahan, bisa datang di sana dan bertanya mengenai informasi tanah yang diperoleh, tutupnya.